kembali lagi di Suprayonosi. Hari ini kita akan bahas soal pemantapan yang ketiga ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai soal pemantapan 1 dan 2 TKA tahun 2025. Hari ini kita akan bahas soal-soal TKA tahun 2005 di bagian ketiga. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke soal pertama. Solusi tersebut tidak mudah. Nah, ini mengacu kepada paragraf yang ketiga ya. Solusi tersebut tidak mudah. Mengapa penulis menggunakan kalimat tersebut? Pertama, menginformasikan kepada pembaca bahwa pemecahan masalah sampah merupakan tanggung jawab utama kita sebagai masyarakat. Sehingga sulit untuk diselesaikan. Nah, ini pernyataannya kurang tepat ya. Karena sebetulnya permasalahan sampah itu ya mau tidak mau ya semua sektor begitu. Terutama sektor swasta, kemudian masyarakat sipil, kemudian bagian-bagian produsen dan pemerintah. Jadi bukan masyarakat sipil saja begitu yang bertanggung jawab dengan kondisi yang disampaikan dalam tulisan. Nah, seharusnya itu semuanya. Jadi pernyataan ini kurang tepat. Untuk pernyataan kedua, menunjukkan kepada pembaca bahwa permasalahan sampah plastik sangat rumit dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu jangka singkat. Nah, ini. Nah, jadi memang butuh waktu yang sangat lama ya. Tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu singkat. Produsen ini ada di pernyataan pertama ya di sini. Jadi produsen plastik juga membantu dalam pengolahan plastik, ya, semuanya bertanggung jawab. Nah, ini. Jadi untuk pernyataan yang kedua itu sebetulnya ini kondisi lain menunjukkan bahwa ekonomi negara berkembang lebih besar dibandingkan menggunakan plastik yang juga meningkat. Solusi yang dibutuhkan adalah cara menggunakan plastik, misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik dalam kemasan atau menggunakan kembali sebanyak yang kita bisa begitu. Jadi secara tidak langsung memang sulit sekali untuk meminimalisasi atau didaur ulang dan sebagainya. Dia memang menunjukkan bahwa pembaca permasalahan sampah plastik sangat rumit. Ini sangat tepat begitu. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, membuktikan kepada pembaca bahwa permasalahan sampah yang rumit disebabkan pemecahan masalah yang tergantung pada perekonomian negara berkembang. Nah, ini di paragraf yang ketiga, kondisi lain yang menunjukkan ekonomi di negara berkembang tumbuh lebih besar menjadikan pengguna plastik juga meningkat. Nah, tapi kita lihat di kalimat sebelumnya ya. Fakta bahwa harga minyak yang rendah mengakibatkan biaya yang dibutuhkan untuk daur ulang plastik jauh lebih mahal daripada memproduksi yang baru begitu. Jadi dengan kondisi harga minyak yang rendah, memproduksi itu jalan terbaik ya. Maksudnya memproduksi ini hanya tidak membutuhkan biaya yang tinggi dibandingkan dengan daur ulang. Makanya produksi plastik itu setiap tahunnya itu selalu meningkat begitu ya. Meningkat ya, terus meningkat karena memang kondisinya produksi itu lebih murah dibandingkan daur ulang. Nah, ini ada di sini ya. Nah, untuk pernyataan kedua ini juga ada di sini ya. Baru tahun 2050 sampah plastik di laut akan lebih banyak daripada. Nah, ini menunjukkan bahwa memang produksi plastik itu sangat masif begitu. Jadi bukan tergantung pada negara berkembangnya. Jadi ini kurang tepat. Jadi jawabannya salah, benar, salah. Kemudian untuk nomor 2,
Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan makna kata mobilisasi? Oke. Dalam konteks bacaan, mobilisasi. Kalimatnya ada di sini. Sektor swasta dan masyarakat sipil perlu mobilisasi untuk menangkap peluang ekonomi lain di luar pengolahan plastik. Jadi, terutama sektor ekonomi ya swasta, jadi tidak tergantung pada pengolahan plastik, ada peluang-peluang yang lain begitu yang lebih menguntungkan gitu daripada pengolahan plastik. Ya, makna kata mobilisasi. Pilihlah semua pernyataan benar. Oke. Pengerahan orang atau sumber daya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat mendesak. Nah, ini sesuai ya atau benar karena menurut konteks KBBI atau konteks bacaan, makna mobilisasi adalah pengerahan sumber daya manusia untuk menangani ancaman sampah plastik. Jadi ini sesuai dalam konteks bacaan dan KBBI. Pengalihan fungsi alat-alat teknologi tinggi untuk menggantikan peran manusia dalam pengolahan sampah plastik. Nah, ini kurang tepat karena teks di sini, bacaan di sini ya, yang kita baca sekilas itu tidak menyebutkan istilah teknologi tinggi sebagai bagian dari masalah plastik. Jadi pernyataan ini bukan makna dari makna mobilisasi. Jadi ini kurang tepat. Kemudian untuk pernyataan 3, upaya menggerakkan berbagai elemen masyarakat, swasta, dan sipil agar aktif bertindak melakukan perubahan ekonomi. Nah, ini hampir sama maknanya dengan pernyataan 1 ya. Jadi ini kita anggapnya benar karena sesuai dengan konteks bacaan menggerakkan. Ini kan bentuk mobilisasi begitu. Ini dalam konteks sosial ya berarti. Ini dalam konteks sosial, menggerakkan berbagai elemen masyarakat. Nah ini ya, menggerakkan berbagai elemen itu ya konteksnya konteks sosial begitu. Kemudian di sini juga ini agar aktif, berarti emang dari awalnya itu masyarakat yang pasif kemudian diajak digerakkan menjadi aktif. Nah ini masuknya mobilisasi dalam konteks sosial. Kemudian untuk pernyataan 4, penggunaan kekuatan militer atau aparat keamanan untuk memaksa produsen plastik beralih ke bahan kompos. Nah, pernyataan ini kurang tepat ya. Nah, karena makna mobilisasi dalam konteks militer itu tidak relevan gitu dengan teks bacaan. Nah, jadi ini kurang tepat. Proses perpindahan atau pergerakan yang dinamis dari sektor pekerjaan ke sektor peluang ekonomi yang baru. Nah, ini ada di sini, ada di paragraf kedua kalimat terakhir. Misalnya sektor swasta dan sipil perlu mobilisasi menangkap peluang. Nah, ini proses pemindahan atau pergerakan. Nah, ini mobilisasinya ya. Mobilisasi pergerakan. Nah, ini sesuai dengan teks atau bacaan. Jadi jawabannya benar, salah, benar, salah, benar. Kemudian untuk nomor 3, bagaimana hubungan antara kedua paragraf? Bagaimana hubungan antara paragraf kedua dan ketiga dalam teks? Hubungannya. Paragraf kedua dan ketiga. Nah, yang pertama, dibutuhkan tindakan skala besar untuk berpindah kecenderungan terhadap mengingat banyak pihak terlibat. Kemudian solusi tersebut, paragraf kedua itu berisi usulan ya, dibutuhkan tindakan. Nah, ini usulan, tindakan skala besar untuk berpindah dari kecenderungan. Nah, ini namanya usulan, bisa juga solusi sebetulnya ya. Nah, dari situ penulis itu mengatakan bahwa membutuhkan tindakan skala yang sangat besar. Karena yang problemnya juga besar. Nah, melalui apa? Melalui di sini berpindah, nah melalui mobilisasi, berpindah kecenderungan, kemudian pergerakan dan sebagainya. Ya, jadi diharapkan semua pihak itu beralih begitu, jangan fokusnya ke pengelolaan sampah
plastik saja. Nah, jadi banyak peluang-peluang yang ada selain sampah plastik. Nah, itu di paragraf yang kedua. Kemudian di paragraf yang ketiga, itu berisi alasan. Solusi tersebut tidak mudah nih. Fakta bahwa harga minyak yang rendah, nah ini ya. Solusi tersebut tidak mudah, ini alasannya. Alasan mengapa usulan tersebut itu sulit direalisasikan begitu. Nah, kemudian dari paragraf ini juga penulis langsung menuliskan kalimat solusinya itu secara langsung begitu. Jadi kita tidak menerka-nerka begitu ya, karena ini sudah ada tulisannya. Kemudian, nah solusi yang dibutuhkan adalah dengan cara menggunakan plastik. Ini juga masuk solusi, tapi secara ini kan solusinya juga tidak mudah. Jadi paragraf ketiga itu menjelaskan kendala atau hambatan dari langkah-langkah yang diusulkan di paragraf kedua. Oke, kita sesuaikan dengan opsinya. Paragraf ketiga menyajikan data statistik ini tidak akurat ya, karena tidak ada data statistik di sini. Kemudian paragraf ketiga memaparkan hambatan-hambatan nyata dalam merealisasikan solusi yang diusulkan. Nah ini ya, seperti yang tadi saya bahas. Nah ini jadi bentuk pemaparan hambatan yang ada di paragraf ketiga. Nah, kemudian paragraf kedua itu adalah usulan-usulan yang sulit untuk direalisasikan. Kemudian opsi C, paragraf kedua merupakan ini bukan, yang kurang tepat. Paragraf ketiga membantah ini juga. Berarti yang paling tepat itu ada di opsi B. Kemudian untuk nomor 4, berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan yang membuat argumen yang mendukung? Oke, kita fokus ke argumen mendukung, memuat argumen mendukung. Keberhasilan transformasi digital bagi UKM. Kita fokusnya ke ini, bagian ini. Argumen mendukung. Kita langsung saja, kita cek dulu ya sebelum itu. Oke. Kita langsung ke pernyataan yang pertama. Penggunaan platform e-commerce terbukti efektif dalam meminimalkan pengeluaran operasional toko fisik sehingga modal dapat dialokasikan untuk pengembangan kualitas produk. Nah, kita lihat di paragraf yang kedua ya. Paragraf kedua, salah satu perubahan signifikan dalam ekonomi digital adalah kemudahan akses platform e-commerce. UKM yang sebelumnya hanya mengandalkan toko fisik, kini dapat menjual produk melalui berbagai marketplace daring. Hal ini mungkin mereka menjangkau konsumen lebih wilayah lokal bahkan hingga pasar internasional. Dengan biaya operasional yang lebih rendah dibanding toko UKM dapat mengalokasikan dana dan investasi peningkat kualitas produk. Selain itu, sistem pengiriman yang efisien mungkin UKM memenuhi pesanan dengan lebih cepat dan tepat waktu. Nah, penggunaan e-commerce terbukti efektif. Nah, ini ya. Jadi ini sudah disampaikan alasan-alasannya. Jadi ini sangat sesuai atau benar. Meskipun ekonomi digital tumbuh pesat, UKM masih harus menghadapi risiko peretasan data yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis secara permanen. Nah, ini pernyataan kurang tepat ya, karena yang ditanyakan itu adalah argumen yang mendukung begitu. Nah, kalau misalnya dari kondisi seperti ini adalah kondisi yang tidak mendukung atau sebaliknya. Pemasaran berbasis data memungkinkan promosi yang dilakukan UKM menjadi lebih tepat sasaran karena didasarkan pada analisis perilaku dan tren pasar. Nah, ini juga betul ya. Ini ada di paragraf yang ketiga mengenai ini ya. Oke, paragraf ketiga, coba kita baca sebentar. Ini ya, meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Dompet digital dan berbahan tunai tidak hanya mempermudah konsumen belajar, tetapi membantu mencatatnya secara akurat. Ini lebih efektif ya. Keuntungan lain dari akun digital adalah strategi pemasaran berbasis data, mulai analisis pelanggan, kami dapat memahami tren pasar dan perilaku konsumen lebih baik, misalnya penggunaan iklan digital dan sebagainya ya. Jadi ini pernyataan ketiga ini benar ya.
Digitalisasi transaksi melalui dompet digital memberikan keuntungan ganda, yakni kemudahan bagi konsumen dan akurasi pencatatan keuangan bagi pelaku usaha. Nah, ini juga ada di tadi ya, sempat dibahas juga nih. Penggunaan dompet digital dan pembayaran non tunai tidak hanya mempermudah konsumen dalam belanja, tapi juga membantu kami mencatatnya lebih akurat. Nah, ini sesuai. Pertumbuhan ekonomi digital lebih banyak menguntungkan sektor pasar nasional dibandingkan dengan pelaku UMKM yang baru merintis bisnis di wilayah lokal. Nah, ini kurang tepat ya, karena pernyataan ini membandingkan begitu ya. Sifatnya itu membandingkan pertumbuhan ekonomi digital lebih menguntungkan. Nah, karena tidak sesuai dengan pertanyaan, kemudian nah ini juga tidak sesuai dengan yang ada di teks. Gitu. Jadi pernyataan 5 ini salah. Kemudian untuk nomor 5, kata platform merupakan contoh adopsi istilah asing secara utuh tanpa perubahan ejaan. Nah, ini secara adopsi sudah betul ya. Jadi platform dalam proses penyerahan bahasa itu konsep adopsi itu adalah pengambilan kata asing, biasanya bisa dari bahasa Inggris, dari bahasa Arab, dan berbagai bahasa, atau istilahnya itu penyerapan begitu. Penyerapan secara utuh tapi tanpa mengubah bentuknya. Ya. Karena ini platform ini berasal dari bahasa Inggris, jadi penulisannya seperti ini, dan dalam penulisannya ya dimiringkan begitu, karena masih dalam standar bahasa Inggris. Betul ya. Kemudian nomor pernyataan 2, frasa kecerdasan buatan adalah penerjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini AI ya, kecerdasan buatan itu AI. Jadi ini sudah betul. Atau artificial intelligence. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan atau kecerdasan imitasi. Kata signifikan merupakan bentuk kreasi dari bahasa asing dengan perubahan ejaan. Nah, jadi yang namanya adopsi itu tidak ada perubahan dalam ejaan begitu. Nah, karena kata signifikan itu bukan hasil kreasi juga, melainkan hasil adaptasi. Signifikan ya, adaptasi, bukan hasil kreasi. Nah, ini juga dari bahasa Inggris ya. Penulisannya ini significant, pakainya C, kemudian diakhiri huruf T. Nah, ini penyesuaian dengan bahasa aslinya begitu. Tapi ini yang pernyataan yang kurang tepat itu ya bukan dari penulisannya, tapi memang dari maknanya begitu. Karena signifikan itu bukan bentuk kreasi, melainkan hasil adaptasi. Jadi ini kurang tepat atau salah. Kemudian untuk nomor 6, berdasarkan isi teks tersebut, ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan posisi ekonomi digital bagi para pelaku UKM di era transformasi saat ini. Berdasarkan isi teks, ungkapan yang paling tepat. Nah, kita fokus ke ungkapan. Nah, teman-teman perlu diingat ya bahwasanya ungkapan itu merupakan kelompok kata yang bermakna kias. Nah, jadi bisa bentuk kiasan, bukan makna sebenarnya, atau ada maksud lain di belakangnya begitu. Nah, jadi maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna tiap unsur yang membentuknya. Gitu. Jadi ungkapan atau kiasan begitu ya. Oke, kita sesuaikan kuda hitam. Karena ekonomi digital merupakan sektor yang tidak diperhitungkan tetapi dapat menguasai pasar global. Ya, jadi konteks bukan teks ini atau bacaan ini itu pun fokusnya ke dua sisi ya, sebenarnya dua sisi antara ekonomi digital dengan sebaliknya atau yang offline-nya begitu ya.
Nah itu jadi dua sisi yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan begitu, sama-sama jalan gitu ya. Jadi bukan kuda hitam, misalnya di A nih, kuda hitam karena ekonomi digital merupakan sektor yang tidak diperhitungkan tetapi dapat menguasai pasar global. Ini kurang sesuai ungkapannya ya. Nah, karena pengambilan kuda hitam ini tidak sesuai begitu. Jadi seolah-olah ekonomi digital itu pihak yang disalahkan begitu ya. Jadi itu kan kurang tepat kalau misalnya disandingkan dengan yang ada di teks ini begitu. Karena pada dasarnya teks ini membahas yaitu dua sisi yang berbeda, tetapi atau dua hal yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan begitu satu sama lain. Kalau ini kan secara bacaan juga sudah ada pemisahan begitu ya. Kemudian untuk B, dua sisi mata uang karena ekonomi digital menawarkan peluang besar sekaligus membawa tantangan. Nah ini ya. Nah, jadi ini dua sisi mata, ini ungkapannya. Karena ekonomi digital menawarkan peluang besar sekaligus membawa tantangan risiko yang tidak. Nah, jadi pasti ada hal baik maupun buruknya ya. Jadi ini yang paling tepat ada di opsi B. Kalau mati kutu juga kurang tepat, angin segar juga kurang tepat. Kemudian untuk nomor 7, Pak Bowo terkenal sebagai orang yang baik di desa. Dia selalu membantu orang lain tanpa pamrih. Membantu orang tanpa membedakan orang kaya atau miskin. Ketulusan hatinya membuat siapapun mengaguminya, apalagi kepada pamanku yang beberapa tahun silam telah menyelamatkan salah satu anggota keluarganya dari peristiwa perampokan di rumahnya. Pak Bowo benar-benar orang yang tahu diri dan tidak melupakan jasa orang lain. Kami ibarat orang lain. Kami ibarat, nah titik-titik, peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, ini konteksnya peribahasa ya yang ditanyakan. Dalam KBBI atau konteks bahasa itu, peribahasa adalah kelompok kata atau bentuk kalimat yang tetap susunannya ya, dan biasanya mengiaskan maksud tertentu. Jadi kalau konteksnya di sini ibarat itu simil berarti ya, simile, perbandingan, membandingkan begitu. Kalau dalam majas, tapi hampir sama majas peribahasa, ungkapan, kiasan dan sebagainya. Coba kita sesuaikan dengan teks yang ada di sini. Hancur badan di kandung tanah, budi baik terkenang juga. Hancur badan di kandung tanah. Nah, maksud dari opsi A itu hancur badan di kandung tanah, budi baik terkenang juga. Kebaikan, kemudian jasa ataupun budi pekerti seorang itu akan selalu dikenang dan tidak akan dilupakan sepanjang masa, bahkan setelah orang tersebut meninggal begitu ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan itu tidak akan dilupakan sepanjang masa. Nah, ini kalau misal dilihat dari konteks bacaan di atas itu kurang tepat ya. Kurang tepat karena di sini prosesnya Pak Bowo ini kan suka membantu begitu. Jadi kalau di opsi A itu misalnya secara umum begitu ya. Kalau di sini sudah secara khusus bantuan-bantuan atau kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Pak Bowo. Terutama ketika salah satu nih ya, apalagi kepada pamanku yang beberapa tahun silam telah menyelamatkan salah satu anggota keluarganya dari peristiwa perampokan di rumahnya. Pak Bowo benar-benar tidak tahu diri dan tidak melupakan. Bukan tidak. Pak Bowo benar-benar orang yang tahu diri dan tidak melupakan jasa orang lain. Nah, jadi konteksnya sudah berbeda. Kemudian untuk opsi B, menabur benih di tanah yang subur. Nah, jadi berbuat baik atau menanam jasa kepada orang yang tahu berterima kasih atau membalas budi sehingga kebaikan tersebut membawa hasil yang baik begitu atau tidak sia-sia. Artinya dari ini saja nih pamanku. Jadi pernah menolong salah satu anggota Pak Bowo menabur benih di sini menolong di tanah yang subur. Artinya dia menolong orang-orang yang betul-betul tahu terima kasih begitu ya. Sehingga kebaikan tersebut ya
membawa hasil yang baik dan tidak sia-sia. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya. Tapi kita lihat opsi C, D, dan E. Bagai pongguk merindukan bulan. Nah, kalau ini maknanya menginginkan sesuatu atau mengharapkan sesuatu yang mustahil atau sangat sulit begitu. Merindukan bulan itu kan sesuatu yang tidak bisa tercapai. Kemudian pucuk dicinta ulam pun tiba. Nah, ini maknanya mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkan atau bahkan menerima lebih dari apa yang diharapkan. Dengan sesuatu tiba-tiba ada begitu. Kemudian seperti air di atas daun talas. Ini orang yang tidak punya pendirian ya atau tidak teguh terhadap pendiriannya, dia suka berubah-ubah dan atau tidak bermoral atau tidak setia begitu ya. Seperti air di atas daun talas itu. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di opsi B. Kemudian untuk nomor 8, suasana. Oke, kita baca soalnya dulu. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah suasana di pinggir hutan itu terasa hiruk pikuk. Titik-titik, mereka melepas lelah setelah menyiangi sepetak ladang hutan sekunder di lahan berawa-rawa. Mereka membentuk dua barisan. Barisan pertama terdiri atas lelaki dengan beralatkan tongkat kayu berujung runcing. Barisan kedua terdiri perempuan berselempang bakul. Para lelaki kemudian menghujam tongkat ke tanah untuk membuat lubang tanam. Para perempuan melanjutkan dengan memasukkan benih dari bakul ke lubang tanam. Nah, kalimat tersebut, untuk melengkapi kalimat tersebut, itu kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah ingat ya, ini konteksnya kalimat deskripsi ya, cermati kalimat deskripsi. Ini salah satu kutipan teks deskripsi. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa tujuan dari deskripsi itu adalah menggambarkan suatu objek atau peristiwa sesuai atau berdasarkan pengamatan begitu. Nah, untuk melengkapi paragraf tersebut biasanya perhatikan kalimat sebelumnya dan sudah kalimat rumpang. Jadi kita fokus ke kalimat sebelum ini, kemudian setelah kalimat rumpangnya. Jadi kita fokus ke dua kalimat tersebutnya. Oke. Para petani beristirahat setelah selesai bercocok tanam. Nah, ini dari kalimat ini agak mendekati begitu. Coba kita cek di kalimat sebelum. Suasana di pinggir hutan itu terasa hiruk pikuk. Para petani beristirahat setelah selesai bercocok tanam. Mereka melepas lelah setelah menyiangi sepetak ladang. Nah, ini ya. Nah, karena di sini prosesnya menyiangi ya, bukan bercocok tanam ya. Jadi proses pengambilan rumput-rumput liar begitu dan sebagainya. Jadi ini kurang tepat. Penjaga hutan bersantai setelah selesai berkeliling hutan. Nah, ini juga kurang tepat ya. Karena bukan penjaga hutan ya yang dijelaskan di sini begitu. Yang dijelaskan adalah ini ya. Barisan pertama terdiri atas lelaki, kemudian kedua perempuan ya. Nah, ini yang dibahas ya, para lelaki dan para perempuan begitu, bukan penjaga hutan. Jadi ini kurang tepat atau tidak tepat. Para lelaki dan perempuan bercengkrama sambil mencicipi kudapan. Nah, ini ya. Suasana hiruk pikuk, para lelaki dan perempuan bercengkrama sambil mencicipi kudapan. Mereka melepas lelah setelah bla bla bla. Nah, gini ya. Nah, ini sangat tepat sekali ya. Karena yang dibahas itu adalah perempuan. Nah, setelah ininya kan dibahas lagi nih. Pertama, terdiri laki dengan beralatkan tongkat. Kedua, perempuan. Oke, nah, ini jawaban yang paling tepat. Tapi kita lihat di opsi D, karena ini ya. Para laki juga soalnya. Berdiskusi tentang hutan. Oh, ini bukan. Jelas bukan ya.
Nah, karena kegiatannya ini tadi ya, menyiangi. Kemudian para perempuan sedang menyiapkan untuk para laki setelah, oh ini bukan, karena kalimat sesudahnya itu sama-sama action gitu. Ya. Perempuan bersenam bakul, kemudian para laki menghujam tongkat ke tanah, kemudian para perempuan melanjutkan dengan memasukkan benih. Nah ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di opsi C. Kemudian untuk nomor 9, kalimat berupa akibat yang sesuai dengan isi paragraf melengkapi paragraf tersebut. Lihatlah pembangunan dan pola hidup masyarakat di kota besar itu. Mereka membuang sampah sembarangan di selokan ke kali yang mengalir di tengah kota. Daerah resapan air telah berubah menjadi hutan beton, sementara kebun dan hutan di pinggir kota berubah fungsi menjadi hunian dan pabrik. Tidak terpikir oleh mereka jika datang musim hujan. Nah, kalimat yang berupa akibat banjir biasanya ya, musim hujan, banjir. Nah, pengembangan paragraf tersebut itu sebetulnya sebab akibat yang mengacu pada pertanyaan sebagai alasan dan akibatnya. Ini maksudnya pengembangan paragraf induktif ya ini ya. Jadi kalimat satu kedua itu sebagai penjelas di sini ya, lihat pembangunan karena bersama mereka membuang sampah, kemudian tidak terpikir lama jika datang musim hujan ya, titik-titik. Nah ini masuk nanti ke paragraf satu, kalimat satu, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat. Nah kalimat kelimanya nanti sebagai kalimat utamanya. Kita fokus ke sana ya. Nah kalau musim hujan ya secara tidak sadar maupun sadar pun juga pasti berkaitan dengan banjir ya. Kalau misalnya berkaitan dengan akibat. Banjir akan melanda kota tersebut. Sampah-sampah menghambat aliran air. Nah, ini kurang tepat semuanya. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwasanya karena ini sudah disampaikan tidak terpikir oleh mereka jika datang musim hujan, gitu kan. Banjir akan melanda kota tersebut. Nah, ini relevan ya, menunjukkan akibat. Nah, kalau ini sebab yang menghambat aliran air hujan tidak dapat meresap, ini juga sebetulnya akibat. Cuman kalau dilihat dari konteksnya ini kurang sesuai. Sampah bertumpuk di muara, polusi, para pemulung pasti mendapat rezeki ini lagi, beda konteks ya. Nah itu, jadi jawabannya adalah A. Kemudian untuk nomor 10, kata berimbauan yang tepat untuk melengkapi paragraf yang rumpang. Nah, ini ya. Imbuhan. Perlu diingat bahwasanya imbuhan adalah kata dasar yang ditambah imbuhan. Nah itu namanya imbuhan. Itu namanya imbuhan ya. Oke, kita sambil mencocokkan saja ya. Mengontrol. Ini sudah salah nih ya. Dari pembentukan imbuhannya, harusnya kalau misalnya bertemu dengan nasal, huruf K itu lebur. Ini E dianggap salah. Nah, kemudian untuk kedua mengkonsumsi. Nah, ini juga opsi B udah salah. Ya. Harusnya lebur. Jadi nggak usah lihat lagi, apalagi merubah ini juga salah nih. Harusnya mengubah, bukan merubah. Nah, ini mengontrol, mengkonsumsi, mengubah, dan meningkatkan. Kemudian mengontrol, mengkonsumsi, mengubah, meningkatkannya. Nah, ini ya, jadi opsi yang paling tepat di antara C dan D. Tapi kita lihat, kita sambil baca ya. Oke, karena pertama, kedua, perbedaannya hanya di akhir ya. Jadi kita baca yang terakhir ini saja. Tubuh mengubah karbohidrat kompleks dalam makanan menjadi glukosa. Kemudian tubuh akan meningkatkan sebagai, nah berarti harus meningkatkannya ya, karena sebagai menegaskannya. Nya itu nanti merujuk ke karbohidrat itu begitu ya. Nah, meningkatkannya sebagai bahan bakar untuk meningkatkan kewaspadaan, fungsi, memori dan konsentrasi. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di D, bukan meningkatkan, tapi meningkatkannya sebagai penegas kata karbohidrat. Kemudian nomor 11, isi teks di atas bermakna sama dengan peribahasa, balik lagi peribahasa ya.
perlu diingat lagi, peribahasa itu adalah sebuah ungkapan, ya, bisa juga dengan konotasi dan sebagainya, dan kelompoknya bisa juga majas, ya. Jadi ada maksud yang lain begitu. Nah, teks itu sekilas setelah diungkapkan sebelumnya bahwa memanjakan anak dengan memberikan ponsel pintar atau secanggih itu untuk anak yang masih di usia sekolah dasar bukanlah sebuah tindakan yang bijaksana. Anak-anak ini belum memerlukan benda tersebut. Diperlukan suatu tindakan bijaksana untuk mengatasi fenomena ini yang terjadi di masyarakat. Ini ya, seperti kera diberi bunga, seperti anak ayam kehilangan induknya, ini kurang tepat. Bagai cacing kepanas, ini juga ya. Karena nilas titik, ini juga bukan. Seperti aur dengan teping, ini juga bukan. Nah, jadi ini ya, seperti kera diberi bunga, emang tidak. Kalau kera ya diberikan pisang gitu ya. Karena sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sedangkan anak-anak di sini itu yang belum membutuhkan namanya HP atau Android. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di A. Kemudian nomor 12, ungkapan yang tepat melengkapi paragraf tersebut adalah misalnya, awalnya ia hanya tukang cuci piring di rumah makan milik seorang perantau dari Lare Panjang yang lebih dahulu mengadu untuk untung di Jakarta. Sedikit demi sedikit dikumpulkannya modal agar tidak selalu bergantung pada titik-titik. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya bertahun-tahun, Azriel kini sudah jadi juragan. Punya beberapa rumah dan puluhan anak buah yang tiap hari sibuk melayani pelanggan. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Nah, ini karena kondisi bacaannya ini ya berkaitan dengan seorang juragan begitu ya, atau majikan. Ya, kita fokus ke sana. Sedikit demi sedikit dikumpulkannya modal agar tidak terlalu bergantung pada ini ya, induk semang. Berkat kegiatan dan kerja induk semang itu majikan. Induk rumah yaitu rumah pokok, kemudian ibu negeri, butir, mana ini kurang tepat. Jawaban yang paling tepat itu ada. Jadi dia orang ini ya, awalnya hanya tukang cuci piring, ya. Kemudian karena kegigihannya, kemudian tidak terlalu tergantung gitu pada induk semang. Induk semang itu majikan. Jadi jawabannya A. Kemudian untuk nomor 13, kalimat simpulan akibat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah di sini fokus ke simpulan. Simpulan itu bentuk kalimat ya. Kalimat yang biasanya berisi opini atau pendapat, ya. Pendapat akhir atau uraian-uraian atau rekomendasi dan sebagainya. Jadi bisa rekomendasi, bisa juga opini penulisnya, bisa juga pendapat dari penulisnya. Tapi sebelum itu kita baca dulu ya. Pemuda harus kembali mengambil peran dalam membawa arah bangsa ini kembali ke relnya. Budaya korupsi yang saat ini telah mengakar harus dihentikan. Bangsa ini membutuhkan pemuda yang sadar akan bahaya laten korupsi dan terkikisnya nilai-nilai kebangsaan. Pemuda harus menjadi pelopor pergerakan melawan korupsi. Titik. Indonesia akan menjadi negara besar dan bermartabat. Korupsi harus berantas. Pemerintah ini penjelas ya, bisa dijadikan sebagai simpulan akhir. Kemudian pemerintah harus segera mengambil kebijakan, ini juga bukan ya. Pelaku korupsi bukan, pemuda harus belajar, nah ini antara ini dan ini ya. Coba kita baca. Pemuda harus menjadi pelopor pergerakan melawan korupsi. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Nah, ini yang tepat ya, karena di opsi E ini sudah disampaikan di awal, harus kembali mengambil peran begitu ya, belajar dan sebagainya. Nah, ini ada di awal sudah ada begitu. Jadi simpulan akibat itu ada di sini nih. Kalau misalnya pemuda bergerak dan sebagainya, kemudian giat belajar dan sebagainya, nanti Indonesia akan menjadi negara yang atau bangsa yang besar dan bermartabat. Ini akibatnya ya.
Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 14. Pengembangan topik dan kata kunci ke dalam bentuk cerpen yang tepat adalah topiknya hukuman seumur hidup bagi koruptor. Kata kuncinya pegawai pemerintah, rumah mewah sederhana, angkot warisan dituduh. Coba kita baca opsi A. Ia hanya pegawai biasa di sebuah kantor pemerintahan. Rumahnya megah di kawasan elit. Rumahnya megah di kawasan, tetapi orang-orang hanya tahu pegawai itu orang sederhana. Karena ketika pergi ke kantor, dia naik angkot. Masyarakat kaget ketika pegawai tersebut dijulukan belanja dan tertutup. Nah ini ya. Nah ini kurang komplit karena di sini ada warisan tidak disampaikan di sini ya. Tidak disampaikan warisannya. Jadi opsi A kurang tepat. Pegawai itu hanya pegawai biasa sebelum kantor pemerintah, dituduh korupsi, elit, padahal hidupnya sederhana. Kantor ini udah komplit ya, rumah warisan orang tuanya. Tapi coba lihat, pejabat pegawai itu bukan, jabatan itu baru saja bukan, pejabat pegawai bukan ya. Jadi yang tepat kita langsung saja ke opsi B. Di era itu, industri pesawat terbang dihadapkan pada kebuntuan karena adanya kerusakan pesawat yang kerap tidak terdeteksi. Keretakan terjadi akibat kelelahan pada suatu pesawat yang tak terlihat. Akibatnya, angka kecelakaan pesawat terhitung tinggi. Titik-titik kendati beban berkurang, titik track justru mampu meningkatkan kinerja pesawat. Kalimat pasif yang tepat untuk mengisinya pasifnya. Kalimat pasif itu biasanya ditandai dengan imbuhan di dan ter. Di dan ter. Angka kecelakaan pesawat terhitung tinggi. Titik-titik. Dihitung. Kemudian keselamatan derajat turun materinya dikurangi. Nah ini ya. Dikurangi, mengurangi, kurang tepat. B mengurangi. Mengurangi keselamatan kayak dihitung derajat keselamatan turun. Kalimat pasif yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada paragraf kedua adalah setelah titik track dihitung, derajat keselamatan dapat turun dengan dikurangkan kurang tepat ya. Setelah titik track dihitung, derajat keselamatan dapat diturunkan. Ini berarti fokusnya ke sini nih. Bukan dikurangkan. Ya ini mah betul ya dikurangkan. Tapi penulisannya kurang tepat, harusnya dikurangi. Harusnya dikurangi. Ini diturunkan sudah tepat, tapi lihat yang lain. Ini diturunkannya yang dapat terus sayap dan badan. Derajat keselamatan yang dapat diturun ini kurang tepat ya kalimatnya. Setelah titik track dihitung, derajat keselamatan turun dengan mengurangi, ini kurang tepat. Ini aktif, bukan pasif. Setelah titik track dihitung, campuran material kesehatan badan yang dikurangi, dan keselamatan dapat turun. Nah ini, tapi kalimatnya kurang ini ya, kurang padan. Yang paling tepat itu ada di opsi B. Setelah titik track dihitung, derajat keselamatan dapat diturunkan dengan mengurangi campuran material kesehatan badan pesawat. Nah, kalau dilihat dari pengembangannya, kalimat di opsi B itu yang paling tepat dibandingkan dengan opsi-opsi yang ada di E ya. Ini kurang ini ya, yang tepat begitu. Nah, itu ya. Jadi untuk nomor 15 itu memang fokusnya di kata dasar turun ya, kemudian diberikan ya, imbuhan atau pasif di. Nah, ini tidak ada yang menunjukkan, jadi opsi E itu kurang tepat ya. Ini aktif, kemudian yang C juga
kurang tepat ya, keselamatan yang dapat diturunkan, kalimatnya kurang tepat. Itu saja ya untuk pembahasan kali ini, mudah-mudahan dipahami semuanya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Terima kasih.